apa kabar hari ini? Masih semangat dong? Harus selalu semangat pokoknya. Dan apalagi hari ini nih, saya kembali akan membahas tentang fenomena-fenomena menarik seputar keseharian yang terjadi di Indonesia maupun di dunia yang pastinya bisa menghibur, bisa menginspirasi, sekaligus dapat mengedukasi kita semua. Dimana tentu saja hanya di Mary Daily semua bisa terjadi. Nah, pernah nggak sih kamu memiliki pengalaman mengalami kecelakaan atau melihat kecelakaan terjadi, baik itu di jalan ataupun di sekitar kita? Well, memang kalau itu terjadi pastinya sesuatu yang mengerikan ya. Seringkali ada korban yang merintih kesakitan atau mungkin berdarah-darah, atau bahkan ada juga nih yang langsung meninggal di tempat. Nah, memang tidak ada satu orang pun yang bisa menebaknya. Bila Tuhan yang menghendaki, apapun bisa saja terjadi. Nah, tapi sebaliknya, ketika Tuhan menghendaki orang-orang ini tetap selamat dari maut, namun dengan cara yang kadang nggak bisa dipahami, mereka pun bisa tetap hidup. Dan itulah rahasia Tuhan. Nah, berikut ini tim Mary Daily telah mengumpulkan video orang-orang yang diberikan kesempatan kedua selamat dari musibah atau selamat dari kecelakaan. Kita lihat dulu yang pertama. Oke, ini kayaknya kejadiannya bukan di Indonesia. Dan wow, gila banget. Astaga, lihat gak sih tadi nyaris aja nyawa ibu dan anak itu melayang. Jadi ada ibu nyebrang sambil bawa dorongan kereta. Dan wow, padahal ini udah lampu merah loh, harusnya mobil berhenti. Tapi ya tiba-tiba aja ada mobil dengan kecepatan tinggi melaju gak terkendali. Tapi Tuhan masih berkehendak lain. Sang ibu selamat dan sang anak juga selamat karena ada mobil yang bersamaan menabrak dan menyetop mobil yang melaju kencang tadi. Jadi nggak pernah disangka sih, bahkan di lampu merah aja yang harusnya udah benar, nyebrang juga benar, nggak menjamin kita juga pasti aman dalam menyeberang ya. Jadi ini wow, sungguh-sungguh tidak disangka, dan ini pasti kesempatan kedua sih buat ibu dan anak itu. Luar biasa. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke, ini kayaknya kejadiannya di pabrik ya. Dan wow. Oke, stop. Oke, ini videonya saya stop dulu. Jadi ada dua orang pekerja yang memang sepertinya sedang memasukkan untayan kertas ke mesin, yang memang sepertinya mesin ini berfungsi untuk nyedot kertas-kertas tersebut gitu, mungkin untuk dipotong-potong atau mungkin di recycle gitu. Dan tiba-tiba aja tadi kaki dari salah seorang pekerja ini tertarik oleh mesin, kayaknya mungkin kakinya tersangkut jadi ketarik gitu, dan mungkin saking kencengnya mesinnya jadi ya badannya pun juga ikut tertarik. Jadi bayangin tuh hampir seluruh badannya masuk ke dalam mesin tersebut. Dan kita lihat kelanjutannya tuh, oh wow, ini bahkan kepalanya aja udah hampir hilang, ini nggak kelihatan di mesinnya, cuma tinggal tangannya doang. Nah, tapi untung pinter banget dia, refleksnya juga bagus banget, dan akhirnya dia menyetop mesinnya. Jadi karena mesinnya tadi mungkin masih nyala, mau ditarik seperti apapun juga akan susah, dan akhirnya ya udah dia berhentikan mesinnya dan akhirnya bisa selamat. Dan barulah sekarang temannya bisa berhasil dikeluarkan. Wow, gila, ini terlambat sedetik aja tekan tombol emergency, udah nggak tahu deh bener-bener gimana nasibnya. Jadi tegang banget ya, saya nontonnya aja juga sampai ikutan deg-degan nih kayaknya. Karena pekerja yang baru aja terisap tadi itu pasti sangat berutang budi banget nih sama rekannya. Karena kalau nggak ada rekan di sampingnya yang nggak menyetop mesinnya, waduh nggak tahu deh sekarang ceritanya seperti apa. Wow, kadang hidup itu sungguh tidak terduga. Tapi bersyukur masih ada orang-orang baik dan Tuhan masih punya cara untuk menyelamatkan kita kalau memang belum waktunya. Oke, kita lihat video yang berikutnya. Oh, astaga. Wow.
Oh, wow. Dibantuin loh, astaga. Oke, wow. Oke, jadi kalau kita lihat dari videonya, ini sepertinya video CCTV ya, dan di situ ada jamnya sebenarnya jam 6.30. Sepertinya ini terjadi di pagi hari, mungkin bapaknya lagi mau beraktivitas, buka pagar, tapi siapa yang menyangka pagarnya hampir jatuh dan hampir menimpa driver ojol yang sedang melintas di jalan tersebut. Untungnya driver ojolnya refleksnya bagus ya, jadi dia bisa menghindar dari pagar walaupun mungkin harus menabrak sedikit mobil putih yang berada di dekatnya dia dan juga motornya tadi hampir nyaris jatuh, tapi untung aja dia bisa menghindar. Tapi satu hal yang membuat saya salut dari video ini adalah driver ojolnya ini dia nggak berhenti untuk marah-marah, kesal, atau bahkan minta ganti rugi, tapi yang dia lakukan adalah justru malah membantu si bapak tersebut, membantu meminggirkan motornya, mendatangi bapak tersebut yang memang sedang kesusahan untuk menahan pagar yang sedang jatuh. Jadi ini luar biasa banget sih, ketika driver ojolnya ditolong oleh Tuhan sehingga terhindar dari musibah, akhirnya dia menolong orang yang di sekitarnya dia juga, ya sehingga ya semuanya menjadi lebih baik. Oke, so luar biasa. Kita lihat yang berikutnya. Oke, ini kayak kejadiannya bukan di Indonesia. Kita lihat ada anak muda lagi berdiri sambil nginjek-nginjek tanah. Akhirnya dia pindah. Oke, nendang-nendang. Oh, wow. 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 Oke. Jadi kalau saya bisa menebak apa yang terjadi, jadi kayaknya si anak muda ini lagi berdiri, mungkin lagi nunggu pacar, terus ada semut yang berjalan. Kok kayak lagu ya? Ada semut merah yang menunggu gitu kan. Jadi kayaknya tuh di kakinya ada semut-semut mungkin yang sebenarnya mengganggu dia. Dan akhirnya tuh dia berusaha untuk nginjek-nginjek semut tersebut karena kelihatan kan dari tadi dia menghentak-hentakan kaki untuk mengusir. Cuma usahanya nggak berhasil dan kesel akhirnya ya udah dia pindah aja menuju ke tiang gitu. Sambil kesel gitu, makanya tadi kayak kakinya juga ditendang gitu dengan perasaan marah, mungkin masih kerasa sakitnya gigitan semut tadi mungkin ya. Jadi ya udah dia berjalan menuju tiang atau berjalan menuju pohon besar yang nggak jauh dari tempat awalnya. Tapi lihat dong apa yang terjadi. Baru beberapa saat dia pindah tempat, tiba-tiba ada sebuah mobil datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan mobil itu nabrak pagar yang sebenarnya itu tepat lokasi di mana si pria tadi berdiri di situ. Dan pagar aja hancur berkeping-keping. Coba bayangkan kalau dia nggak diganggu sama si semut dan nggak pindah ke balik pohon yang besar atau tiang itu, kemungkinan besar kayaknya dia juga bakalan tewas kali ya atau kecelakaan parah gitu, ditabrak mobil yang sedang melaju kencang ke arahnya. Jadi ini luar biasa menjadi pengingat sih bagi kita semua bahwa kadang sesuatu hal yang mungkin bisa kita pikirkan sebagai sebuah kesialan, kita marah, kita kesel gitu, sebagai sebuah gangguan, ternyata ya mungkin itu caranya Sang Pencipta untuk menghindarkan kita dari masalah atau menghindarkan kita dari sebuah hal yang tidak diinginkan. Jadi selalu berprasangka baik sih, karena hal yang terlihat tidak baik sebenarnya mungkin maksudnya baik untuk kebaikan kita juga. Oke, sekarang kita akan lihat lagi video yang terakhir. Oke. Oh my gosh. Astaga. Wow. Gila, ngeliat gak sih tadi? Jadi, wow, ini gila banget sih. Jadi kayaknya si pengemudi motor ini ngantuk kayaknya karena oleng ke truk dan ini dia sempat terjatuh dan kalau pas lagi saya ngeliat nih sekarang di layar saya ini sebenarnya kayak
badannya itu sebenarnya pas di rodanya si truk ini dan bersama dengan motornya. Dan bannya tetap melindas, tapi untungnya cuma beda sedikit aja. Yang dilindas adalah motornya sehingga pengemudi ini bisa tetap berdiri, berjalan, dan selamat. Tidak kurang satu apapun. Gila, ini gila banget sih. Mungkin kayaknya dia duduk di situ tuh kayak bangun dari mimpi. Ini gue lagi mimpi atau ini beneran nih? Ini beneran, gila. Ya, jadi ini banyak pembelajaran ya. Pertama-tama menurut saya kalau lagi ngantuk atau lagi kurang tidur gitu ya, sebaiknya menepi, jangan berkendara, apalagi naik motor, karena itu bisa sangat membahayakan nyawa, bukan hanya membahayakan diri kamu sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kamu gitu. Dan untung banget Tuhan itu masih baik banget sama orang tersebut, karena walaupun sempat terjatuh, motornya hancur, itu cuma beda tipis banget sama roda. Tapi dia tidak terlindas dan masih diberikan keselamatan. Jadi itu luar biasa banget sih. Dan kalau saya ngelihat video ini, saya benar-benar ngerasa bahwa sebenarnya di hidup kita tuh kita nggak sendiri ya. Ada seperti kayak ada tangan Tuhan gitu yang melindungi kita dan menggeser dikit aja gitu ya untuk menyelamatkan kita dari maut, dari bencana, dari musibah. Ya, jadi wow, ini luar biasa sih ketika seseorang itu diberikan kesempatan kedua. Kali ini videonya menegangkan ya. Aduh, tapi bukan cuma menegangkan tapi menyadarkan juga. Oke, berbicara tentang lolos dari maut, sebenarnya ini mengingatkan saya sih, karena beberapa kali pun di hidup saya sempat diselamatkan dan lolos dari maut. Saya masih ingat banget ada satu kejadian ketika waktu saya kuliah. Kan saya kuliah tingkat 1 kan ngambilnya engineer ya. Engineer itu berarti ya teknik. Dan kalau tahun pertama tuh kita belajar semuanya, teknik mesin, teknik elektro, ya kan, teknik sipil, semua dipelajarin. Nah, jadi ada satu hari ketika saya sedang berada bersama dengan mesin-mesin besar. Jadi ceritanya itu kita harus lagi nge-mold plastik ya, membuat molding gitu lah ya. Nah, sekarang mesinnya kan untuk bisa membuat itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oke, nah jadi sebelum itu tuh sebenarnya ada kunci tang yang ditempel di mesin itu dan harusnya itu dilepas sebelum mesinnya berputar. Nah, tapi sayangnya partner saya itu lupa untuk ngelepasin tang yang besar, besi besar itu. Dan akhirnya begitu dipencet, mesin itu berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bergerak ke arah saya, ke arah tepat kepala saya. Nah, cuman Tuhan masih baik banget. Kenapa? Karena saya tidak melihat itu, tapi di saat detik yang sama, bolpen saya jatuh. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngambil bolpen dan tiba-tiba zet. Besi besar dengan kecepatan yang sangat tinggi menghantam dan saya lolos gitu. Jadi bayangkan kalau bolpen saya nggak jatuh dan saya nggak nunduk ngambil, udah deh kena ke leher, udah deh nggak ada Mary Riana lagi deh di hidup kamu. Iya. Jadi wow, itu salah satu hal sih yang saya percaya bahwa saya diberi kesempatan kedua. Aduh, saya ceritainnya aja, dengerinnya lagi tuh sampai merinding sih, karena ya bener-bener lah ya, karena kalau ketika kita sampai saat ini tuh masih hidup, masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk hidup, itu artinya masih ada tugas yang harus kita selesaikan. Jadi jangan disia-siakan, jadilah berguna. Dan lewat video tadi kita bisa melihat lewat banyak hal sebenarnya. Ya kadang-kadang mungkin itu keteledoran orang lain, kadang-kadang keteledoran kita juga, kadang-kadang sesuatu hal yang mungkin terlihat seperti sebuah kesialan. Tapi semua itu ada, kalau belum waktunya pasti Tuhan akan menjaga kita. Oke? Nah, jadi bersyukurlah. Dan semoga dengan video kali ini kalian pun juga kembali diingatkan dan semakin berhati-hati juga. Bukan berarti jangan selebor ya, kita nggak boleh nggak boleh justru malah menantang Tuhan gitu kan. Terserah lah gitu kan, katanya belum waktunya. No ya, jadi tetap harus berhati-hati dalam keseharian kita dimanapun kita juga berada. Dan kalau kamu pernah memiliki cerita atau pernah ada pengalaman yang
hampir mirip gitu, lolos dari maut, diberikan kesempatan kedua, ceritain ya di kolom komentar. Saya juga pengen dengar cerita dari kamu. Oke, jadi thank you sekali lagi. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya biar kalian bisa selalu mendapatkan update video-video dan konten-konten terbaru dari Mary Riana. Oke, jadi sampai ketemu di Mary Daily berikutnya. Karena hanya di Mary Daily, semua bisa terjadi. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.